Salam mulia, jaya, jaya. Netizen, ekivalen rakyat, dan Lord saat ini, hari ini, Lord akan buka itu rahasia-rahasia di balik lambang-lambang yang terjadi di negara-negara dunia. Tentu tidak atas memberikan tes lambang. Jauh sebelum adanya UN, United Nations atau PBB, saat itu pun Liga Bangsa-Bangsa, pada proses tatanan bumi dari zaman ke zaman dari dulu, yaitu melalui sisi dari yang Prabu Siliwangi turun temurun, ya, dari zaman Cita Pajajaran Agung di dalam proses ke sini, dan tentu dari sejarah zaman dari sebelumnya menuju proses ke dunia satu, barang dunia satu, perang dunia kedua. Tentu setiap negara memiliki status atas lambang-lambang. Wabil khusus Lord Rangga akan ceritakan berkaitan menurut penemuan Lord Rangga untuk proses terjadinya kenapa ada lambang burung Garuda. Ternyata bukan bahwa bangsa Indonesia saja atau burung Garuda itu, ternyata lambang tersebut adalah juga dipakai oleh negara-negara lain. Ternyata pun burung Garuda itu gaib loh bentuknya. Ada wujudnya tapi itu gaib. Yang ada di dalam proses tatanan atas pengambilan atas lambang tersebut diambil dari burung eagle. Elang itu yang ada di atas bumi ini. Lalu kemudian apa yang menjadi sisi elang? Kenapa harus elang menjadi satu lambang? Tentu kita semua tahu bahwa elang adalah satu burung kekuatan sebagai dari raja, rajanya burung. Tapi bukan berarti bahwa kita manusia dianggap burung, bukan. Tapi yang jelas sih punya burung iya. Punya burung iya. Tetapi bukan itu maksudnya. Lah, kenapa? Contoh yang nyata. Sebagai negara adidaya saat ini katanya, dia dikasih satu lambang. Dengan lambang Security Council, melalui proses adanya burung tersebut, elang disebut eagle white, elang putih. Atau sebut Garuda putih. Itulah Amerika. Maka lambang daripada Amerika, lambang daripada United States of America menggunakan eagle white. Karena dia berperan sebagai Security Council. Lalu kemudian kita bahas lagi dengan posisi banyaknya buruh di Afrika. Ya, Afrika banyakkan buruh. Maka lalu diberikan atas lambang, orang menyebut Garuda, hitam. Tapi dilakukan mengenal dengan elang atau eagle black. Kemudian pada dekade waktu dari negara-negara persemakmurannya itu mengikuti biasanya, ya. Dari negara-negara Timur Tengah juga banyak yang menggunakan atas lambang-lambang atas burung-burung tersebut. Cuman warna-warnanya bercorak pada proses tadi, dasar-dasar yang tadi, ya. Tapi ada satu yang menarik yang kita buka, bahwa kenapa Indonesia melakukan dengan gambar Garuda emas. Ini yang penting kita harus ketahui. Orang menyebut di luar eagle gold, eagle emas, elang emas. Ini yang harus kita buka. Harus kita sadari, kita bongkar itu. Itu adalah burung Garuda emas, bukan kuning, bukan juga Garuda merah. Itu Indonesia. Kenapa? Karena punya aset emas. Ini yang harus diperhatikan. Dan aset emas itu adalah warisan dari leluhur kita. Jadi jangan mau kalau digunakan atas gambar-gambar yang lain. Itu Garuda emas, eagle gold. Itu ada rahasia di sana. Yang punya emas, yang punya aset, itulah dari Bandung, Bandanya Idung. Ini yang harus disadari oleh saat ini bangsa Indonesia. Diwarisi kekuatan besar. Dan perlu diketahui itu para wakil-wakil rakyat tuh. Juga pengelola negara sekarang nih, pemerintah sekarang. Harus dengar ini. Begitupun Pak Jokowi saat ini. Dengar. Bahwa kita diwarisi pada kekuasaan atas
posisi daripada Eagle Gold. Itu tidak dimiliki oleh negara lain. Ya. Dan jangan gunakan Eagle dalam artian red. Garuda merah. Kalau Garuda merah itu China punya. Ya. Pahami itu. Itu negara-negara China, di bawah China itu menggunakan, dan terutama yang ada di Asia maupun di China, itu menggunakan Garuda merah atau Eagle red. Jadi Garuda kita jangan diganti-ganti, karena Garuda itu Eagle daripada gold. Menunjukkan atas lambang kekuasaan, bahwa kita memiliki atas aset-aset itu yang buat cetak duit itu. Itu harus kita tahu. Jadi jangan sembarangan bikin lambang, Garudanya diganti warna lain. Di atas daripada negara-negara lain. Eagle-nya itu tadi warnanya harus Eagle Gold. Itu punya dasar bahwa Garuda Pancasila adalah Eagle Gold yang menguasai atas aset yang ada dikuasai dari leluhur kita, yang diwariskan kita untuk semua rakyat di seluruh bumi. Untuk kesejahteraan. Makanya pada saat kondisi dunia saat ini di reset, kembali harus kepada kita. Harus ambil alih. Jangan diem aja. Jangan, gimana sih? Urusan sistem atas global atau urusan sistem atas di luar. Kita harus selalu mau ditengkuk mau diinjak mau. Jangan begitu. Kita adalah pemilik daripada aset yang ada. Yang saat ini dia atur dalam sistem UN maupun pada sistem internasional. Baik pada posisi hukumnya, aset dari emas yang untuk cetak, kemudian dasar dari Badan Bank Federal Reserve itu sendiri, juga tatanan Bank Dunia atau World Bank, ataupun bank-bank yang lainnya adalah diatur dari sistem kita. Maka Indonesia Raya, Indonesia Raja. Itu Indonesia Raja itu. Cuman ejaan sekarang dibaca Raya. Maka itu jangan sekali-kali mengubah atas lambang daripada bangsa kita, Indonesia Raja, Indonesia Raya. Melakukan satu lambang maupun yang digunakan adalah Eagle Gold. Garuda emas. Karena yang punya emas. Ya. Yang punya dasar atas cetak dana itu. Itu perhatikan. Jadi nggak usah khawatir dalam kondisi saat ini reset Indonesia saatnya mengambil alih atas kekuasaan dunia. Karena sesungguhnya sudah saat dan waktunya. Ya. Sudah saat waktunya kita ini bangkit. Tapi tidak asal-asalan bangkitnya. Karena dimodalin dengan kekuasaan posisi atas darah nih leluhur kita. Yang kuat, leluhur kita yang kaya, ya, dan pemegang atas sistem. Di atas sistem yang ada di dunia ini. Makanya itu satelit induk dikendalikan di sini. Dan satelit induk dunia pertama dibuat atas dasar keputusan Bandung. Itu yang saat ini bisa kita lihat, yaitu yang ada di Purwakarta. Kemudian sisi duanya ada di Amerika sebagai sisi pengendalian. Keduanya tetap berjalan. Makanya pos dan telekomunikasi dibangun pertama di Bandung. Ya, pertama kali di Bandung. Dan semuanya juga di Bandung. Jangan lupa kita ikuti bersama LOD. LOD hanya menyampaikan pada proses atas penemuan LOD. Kalau ada sisi perbedaan dan lain-lain itu merupakan sesuatu yang dinamika dan tidak perlu dipersoalkan. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kita selalu mendapatkan atas hidayah bagi kita semuanya. Kebangkitan bagi bangsa kita untuk lebih baik, untuk memimpin bangsa-bangsa lain di dunia. Salam mulia, jaya, jaya.